Shalom, perkenalkan nama saya Boas, saya dari KKL Sadai, dan ini kisah saya bersama Yesus. Jadi saya akan menceritakan perjalanan saya selama menempuh pendidikan dari yang paling dasar dan sekarang akan menempuh pendidikan di perkuliahan. Jadi dulu itu saya berharap sejak saya di sekolah dasar itu saya pengennya itu melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu dengan sekolah itu yang terbaik gitu, dari dasar sampai ke yang sekarang ke perkuliahan itu, tapi terbaiknya itu bukan standar manusia tapi standarnya Tuhan gitu. Tapi saya juga pengen itu kayak pendidikannya itu kita kayak dimudahkan gitu, dan nggak perlu kayak pakai cara ilegal atau bahkan sampai menghabiskan dana yang banyak itu, jadi kayak pengen mengalir aja gitu. Kemudian tentu saja kalau kita pengennya gitu kan pasti ada hambatan atau pergumulannya. Nah itu kalau hambatan atau pergumulannya itu dari diri sendiri itu kadang ada kayak rasa malas, kayak juga inkonsisten kalau belajar gitu. Jadi kan itu menghambat kita untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih baik atau lebih tinggi gitu. Nah itu kalau dari dalam diri sendiri itu seperti itu. Kalau untuk dari luarnya itu ya jelas saja, kalau misal itu dari misal dari SD ke SMP itu kan persaingannya ketat, SMP ke SMA juga ketat, apalagi SMA ke perkuliahan itu kan saingannya satu Indonesia. Nah itu jadi salah satu faktornya itu juga dari teman-teman juga, biasa di bangku persekolahan itu kan ya ada pengaruh-pengaruh negatif, ngajak yang nggak baik kayak yang merokok gitu, kayak minum dan sebagainya ya gitu. Kita harus kita harus tetap on track di jalannya Tuhan. Kayak ya memang berat, memang kadang nggak gampang, kadang kita bisa dijauh juga. Nah tapi ya itu yang kita harus bayar agar kita tetap sevisi atau tetap jalan dengan Tuhan. Kemudian kalau perasaannya ya jujur aja, kalau setiap akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu ya kayak khawatir, ada rasa takut pasti. Tapi Tuhan itu selalu memampukan, selalu nanti pas di endingnya itu pasti ada sesuatu yang Tuhan pengen kasih atau Tuhan pengen tunjukkan kepada saya. Kemudian untuk pertolongan Tuhan itu sungguh nyata, sungguh baik dalam hidup saya. Dimulai dari saya SD ke SMP itu saya di kelas 6 itu sempat nggak main game 1 tahun di akhir-akhir. Nah itu saya belajar buat ujian nasional, di zaman dulu masih ada. Saya mempersiapkan diri untuk masuk ke SMP yang saya pengen pas dulu itu SMP 1. Nah itu di SMP 1 pun sebenarnya itu merupakan pertolongan Tuhan sih, karena slotnya itu cuma 24 dan untuk prestasi, dan saya itu di ujian nasional itu di Madiun sekitar peringkat 62, dimana itu sebenarnya secara kalkulasi kalau semuanya nilai SMP 1 itu saya nggak mungkin keterima di SMP 1, tetapi Tuhan yang mudahkan, Tuhan yang pimpin sehingga saya bisa keterima di peringkat sekitar 20-an. Pas itu memang mepet sih, cuman saya berhasil survive di SMP 1. Saya awali dengan baik, saya berhasil masuk di kelas unggulan di SMP 1, kemudian bertahan selama 3 tahun di SMP 1 di kelas unggulan. Memang nggak mudah, memang banyak cobaannya pas zaman itu, tetapi pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Tuhan selalu membantu, Tuhan selalu menolong di saat saya kadang mikir ini besok gimana ujiannya, atau besok gimana kayak misal ada ujian lisan gitu kan, saya kadang itu ada rasa takut, ada rasa cemas. Tuhan itu selalu menolong, selalu hadir dalam setiap perkara saya. Kemudian untuk dari SMP ke SMA, karena di SMP saya ditolong Tuhan, saya berhasil survive di peringkat yang cukup untuk masuk. Saya memilih SMA yang ada di Madiun, jadi saya berhasil dan bisa memilih SMA yang saya pengen di Madiun, yaitu
Pas itu saya bingung juga mau ke SMA yang SMA 2 atau SMA 1, cuman saya pertimbangkan lagi, saya tanya Tuhan, gimana kira-kira nanti ke depannya itu gimana. Ternyata hati saya atau mungkin juga suara Tuhan juga berkehendak kalau saya itu untuk masuk ke SMA 1. Itu juga bukan kebetulan, karena di SMA 1 saya berhasil bertahan di peringkat yang cukup untuk saya masuk ke jenjang perguruan tinggi, di mana saya pakai jalur prestasi rapot di situ. Mana semester 1 sampai 5 itu diperhitungkan nilai rapotnya, dan karena puji Tuhannya saya masuk di SMA 1 ini, saya berhasil menempuh pendidikan dengan nilai yang cukup untuk masuk ke jenjang perkuliahan, sehingga saya nggak perlu repot-repot untuk mengeluarkan dana yang besar untuk masuk ke perkuliahan. Dan puji Tuhan, Tuhan memimpin dalam memilih kuliah juga. Tuhan itu, saya pengennya itu sebenarnya kan ke universitas A. Tuhan bilang atau hati saya itu bilang kalau kita harus bijaksana kalau mau beriman itu. Jadi saya lebih memilih ke universitas B, dan puji Tuhannya keterima pakai jalur rapot gitu. Sehingga saya pas teman-teman saya pada ujian untuk tes dan ujian untuk mandiri, saya itu sudah tenang dan sudah mempersiapkan untuk ke perkuliahan nanti. Jadi begitu runtutnya atau begitu teraturnya Tuhan itu menuntun hidup saya dari SD sampai ke perkuliahan ini dan yang akan saya tempuh. Jadi pertolongan Tuhan itu sungguh nyata, dan puji Tuhan di perkuliahan ini saya mendapatkan UKT yang cukup rendah. Itu merupakan salah satu pertolongan Tuhan, di mana orang-orang itu banyak mengecam bahwa kampus itu kayak mahal dan sebagainya, lebih murah di kampus yang satu, kampus yang lain. Tapi menurut saya itu ya Tuhan pasti tolong lah, nanti Tuhan yang pimpin juga. Jadi seperti itu untuk Tuhan menolong saya dari jenjang dasar sampai nanti ke perkuliahan. Mungkin untuk pesan untuk jemaat yang menonton ini, mau di rumah maupun di gereja, saya berharap para jemaat yang menyaksikan ini, kita bisa berharap penuh kepada Tuhan. Kita harus berharapnya itu satu visi, satu jalan kepada Tuhan, sehingga kita kalau kita mau sendiri atau kita pengen yang kita mau itu, kalau nggak sevisi dengan Tuhan, kita akan kecewa, kita akan hilang harapan, kita akan kemungkinan juga kita akan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, kita timbang-timbang lagi, nanti Tuhan akan bukakan jalan, Tuhan yang akan memimpin gimana nanti jalur kita itu diatur oleh Tuhan. Kita tetap lakukan yang menjadi bagian kita. Seperti saya selama jenjang pendidikan ini, saya tetap belajar, saya tetap atur manajemen waktu, di mana tetap ada waktu bermain, tetap ada waktu belajar, tetap ada waktu nyantai. Tetapi semua itu sudah saya lakukan, dan ketika penentuan ke jenjang yang akan saya tempuh nantinya, itu semua saya serahkan kepada Tuhan. Jadi semua yang saya lakukan ini ibaratnya itu sudah saya pasrahkan kepada Tuhan saja. Jadi pesan untuk kita semua ya, kita itu kayak udahlah, kayak kalau bahasa Jawanya itu orang bilang pasrah bongkoan gitu. Kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian yang kita tidak bisa cover atau kita tidak bisa kerjakan. Dan kalau kita tidak mau melakukan pekerjaan kita atau tidak mau melakukan bagian kita, gimana kita mau berharap bahwa Tuhan itu akan menolong dan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau itu pun terjadi, itu cuma kasih karunia Tuhan. Jadi saya berharap bahwa setiap kita yang menonton atau yang dikuatkan gitu, kita mau sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dan tidak membuang waktu kita sia-sia untuk hal-hal yang tidak perlu gitu, supaya kita dapat berharap penuh pada Tuhan, dan Tuhan juga akan menolong karena hasil jeripayah kita diperhitungkan oleh Tuhan. Mungkin sekian dari saya. Shalom dan terima kasih.